Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2. Pembahasan. 1.1 Flowchart. 1.1.1 Pengertian flowchart. 1.1.2 Fungsi flowchart. 1.1.3 Jenis-jenis flowchart. 1.1.4 Tentang flowchart. 1.2 Use case diagram. 1.2.2 Pengertian use case diagram. 1.2.3 Komponen use case diagram. 1.2.4 Fungsi use case diagram. 1.2.5 Contoh use case diagram. 1.3 Kelas diagram. 1.3.3 Pengertian kelas diagram. 1.3.4 Elemen kelas diagram. 1.3.5 Fungsi kelas diagram. 1.3.6 Contoh kelas diagram. 1.4 Data flow diagram. 1.4.4 Pengertian data flow diagram. 1.4.5 Komponen data flow diagram. 1.4.6 Tingkatan level DFD. 1.4.7 Fungsi data flow diagram. 1.4.8 Contoh flow diagram. 1.5 Activity diagram. 1.5.5 Pengertian activity diagram. 1.5.6 Komponen activity diagram. 1.5.7 Fungsi activity diagram. 1.5.8 Contoh activity diagram. Bab 3. Penutup. 2.1 Kesimpulan. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Flowchart, Use Case, Kelas Diagram, DFD, dan Activity Diagram tepat pada waktunya. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis diagram yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Diagram tersebut merupakan alat penting dalam menggambarkan proses, kebutuhan fungsional, aliran data, serta struktur sistem sehingga dapat membantu pengembang dalam membangun sistem yang lebih efektif dan terstruktur. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perancangan sistem merupakan tahap penting dalam mengembangkan perangkat lunak. Pada tahap ini, desainer sistem menggunakan berbagai alat bantu pemodelan untuk menjelaskan alur proses, kebutuhan fungsional, struktur data, dan perilaku sistem. Beberapa alat pemodelan yang umum digunakan antara lain flowchart, use case diagram, class diagram, dan flow diagram, dan activity diagram. Pengguna diagram ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran sistem yang lebih jelas, memudahkan komunikasi antar anggota tim, dan meminimalisasi kesalahan dalam pengembangan. A. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan fungsi flowchart? 2. Apa pengertian dan elemen use case diagram? 3. Apa yang dimaksud dengan class diagram? 4. Bagaimana konsep DFD dan levelnya? 5. Apa tujuan dan manfaat activity diagram? B. Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis flowchart. 2. Menjelaskan komponen use case diagram. 3. Menguraikan struktur dan elemen class diagram. 4. Memahami konsep data flow diagram. 5. Memahami alur kerja melalui activity diagram. Bab 2. Pembahasan. 1.1 Flowchart. 1.1.1 Pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur logika atau langkah-langkah proses dalam suatu sistem secara grafis. Flowchart mempermudah pemahaman, analisis, dan dokumentasi proses. 1.1.2 Fungsi flowchart. 1. Menjelaskan alur proses secara jelas dan terstruktur. 2. Mempermudah komunikasi antara analisis dan programmer. 3. Membantu menemukan kesalahan atau ketidakefisienan proses. 4. Menjadi pemedoman dalam implementasi program. 1.1.3 Jenis-jenis flowchart. 1. Sistem flowchart menggambarkan alur sistem secara keseluruhan. 2. Program flowchart
proses flowchart, urutan dalam proses bisnis. Ini contoh dari flowchart. 1.2 use case diagram. 1.2.2 pengertian use case diagram. Use case diagram adalah diagram UMP yang menggambarkan interaksi antar aktor, pengguna atau sistem lain dengan sistem untuk menunjukkan fungsi yang harus disediakan oleh sistem. 1.2.3 komponen use case diagram. 1. Aktor, pihak yang berinteraksi dengan sistem. 2. Use case, layanan atau fungsi yang diberikan di sistem. 3. Association, hubungan aktor dan use case. 5. Include, hubungan wajib antar use case. 6. Extend, hubungan opsional. 7. Boundary system, batas sistem yang dimodelkan. 1.2.4 fungsi use case diagram. 1. Menjelaskan kebutuhan fungsional sistem. 2. Menjadi dasar pembuatan desain lebih rinci. 3. Berfungsi sebagai komunikasi antar pengguna dan pengembang. Ini contoh dari use case diagram. 1.3 kelas diagram. 1.3.3 pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram struktur dalam UMP yang menggambarkan kelas-kelas dalam sistem, atribut, operasi, serta hubungan antar kelas. 1.3.4 elemen kelas diagram. 1. Kelas berisi nama, atribut, dan metode. Kedua, atributis, data atau properti kelas. Method operation, fungsi atau perilaku kelas. 5. Relationship, association, aggression, computation, inheritance. 1.3.6 fungsi kelas diagram. 1. Menunjukkan struktur sistem secara logis. 2. Menjadi dasar pengembangan kode program berorientasi objek. 3. Memudahkan pengembang memahami hubungan antar objek. Ini contoh dari kelas diagram. 1.4 data flow diagram. 1.4.4 pengertian data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, sumber data, tujuan data, serta proses yang mengolah data tersebut. 1.4.5 komponen data flow diagram. 1. Proses mengolah data. 2. Data store penyimpanan data. 3. Eksternal entity, sumber dan tujuan data dari luar sistem. 4. Data flow, aliran data antar elemen. 1.4.6 tingkatan level DFD. 1. DFD level 0 konteks diagram, menggambarkan sistem secara umum. 2. DFD level 1 menjabaran proses utama menjadi lebih detail. 3. DFD level 2 rincian dari proses pada level 1. 4. Level berikutnya dibuat jika diperlukan. 1.4.7 fungsi data flow diagram, memudahkan analisis aliran data, menunjukkan input, proses, dan output sistem secara jelas. Ini contoh dari data flow diagram. 1.5 activity diagram. 1.5.5 pengertian activity diagram. Activity diagram adalah diagram UMP yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem, termasuk percabangan, paralelisme, dan alur kerja. 1.5.6 komponen activity diagram. Intilah node. 2. Awal. Kedua, activity action, aktivitas yang dieksekusi. Kedua, decision node, percabangan. Merge node, penyatuan alur. Proc node, pemisahan alur paralel. Join node, penggabungan alur paralel. Final node, akhir proses. 1.6.7 fungsi activity diagram.
mendefinisikan alur kerja sistem secara jelas, memvisualisasikan proses bisnis, mempermudah pemahaman logika kegiatan. 1.5.8 contoh aktiviti diagram. Ini contohnya. Bab 3 penutup. 2.1 kesimpulan. Flowchart, use case diagram, class diagram, dan flow diagram dan activity diagram merupakan alat bantu penting dalam analisis dan perancangan sistem. Setiap diagram memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi untuk menggambarkan proses kebutuhan fungsional, struktur, serta alur kerja dalam sistem. Penguasaan terhadap diagram-diagram ini sangat membantu dalam menghasilkan sistem yang terstruktur, mudah dipahami, dan efisien. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum